Bagaimana jika sudah terjerat dengan riba dan ingin menutup tapi tidak ada dana sepeser pun? Mohon penjelasannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kita mayoritas muslim dan kita punya potensi yang besar. Meskipun potensi muslim, potensi kaum muslimin yang ada di tempat kita, kalau kita lihat belum bisa dimaksimalkan. Saya akan memberikan satu contoh gerakan yang bagus, semoga nanti bisa ditiru di sini. Gerakan ini ada di sekitar mana? Bekasi, timurnya Bekasi ya, Tangerang dan sekitarnya. Namanya Kobar, gerakan Kobar. Jadi ada beberapa orang, dia PNS, punya inisiatif menyisihkan sebagian hartanya untuk dikumpulkan. Akhirnya terkumpullah senilai 30 juta. Kemudian dia share di Facebook, di WA, dia undang-undang yang lain. Siapa yang mau ikut nyumbang? Apa tujuannya? Dana ini akan kita gunakan untuk menyelamatkan kawan-kawan kita yang terjerat dalam riba, sementara dia tidak punya kemampuan untuk melunasinya. Agar ribanya tidak semakin naik, karena argo riba itu kan terus berjalan ya. Argo bunga akan terus berjalan. Biar argo bunga segera bisa dihentikan, kita kasih mereka pinjaman lunak. Dana ini nanti kita berikan kepada mereka dalam bentuk pinjaman, digunakan untuk menutupi utang di bank. Selanjutnya mereka yang nyicil ke kita tanpa ada tambahan. Akhirnya dari 30 juta itu sekarang menurut informasi terakhir sudah sampai ratusan juta yang terkumpul. Ada mungkin 300 juta atau berapa. Kemarin sempat launching di Jogja, dan di Jogja akan ada rencana untuk membentuk seperti itu. Dan ini kan luar biasa. Kita punya potensi yang besar, namun barangkali belum kita manfaatkan. Mungkin orang akan bertanya, terus akadnya yang tepat bagaimana? Anggap saja ini lembaganya ya. Lembaga ini yang nantinya akan mengelola uang tadi untuk digunakan membantu kaum muslimin yang terjerat dalam riba. Di situ ada uang masuk, ada uang keluar ya. Transaksi uang keluar ini akadnya murni utang piutang. Sehingga ketika uang ini diberikan kepada mereka yang terjebak dalam riba, kita kasih utang. Konsekuensi dari utang apa Pak? Tetap harus balik, tetap harus bayar. Sesuai dengan nilai utang, tidak ada kelebihan, sebagaimana kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Baik. Sementara uang masuk, di situ ada 3 kemungkinan akad yang bisa kita lakukan. Pertama, akad pinjaman, utang juga. Sehingga kita ajak kaum muslimin, Bapak Ibu yang punya uang nganggur, daripada deposito di bank nanti dimanfaatkan oleh bank untuk memeras kaum muslimin, lebih baik taruh di sini. Duit Bapak utuh, tidak akan berkurang. Cuman nanti kalau mau diambil, tolong lapor dulu 2 bulan sebelumnya biar bisa kita siapkan. Sehingga daripada nganggur di bank, lebih baik taruh di sini, dipakai untuk bantu kaum muslimin yang terjerat dalam utang. Tetap akan dikembalikan, namun butuh proses. Yang pertama utang. Yang kedua donasi, infak, murni sedekah. Sehingga ketika dia memberikan, tidak ada harapan untuk kembali. Dan tentu saja kalau sedekah nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan utang. Kalau utang bisa jadi lebih besar. Saya punya duit nganggur 100 juta ada di bank ini. Baik, taruh saja di tempat saya. Dan nanti bisa kita gunakan untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Kan sama saja, duit kita ditaruh di bank, dipakai untuk mengutangi orang ini, dan dia nggak bisa bayar. Duit kita taruh di sini, dipakai untuk bantu orang ini untuk nyaur utang di bank. Dan duit itu utuh. Nanti dia akan tetap nyicil sesuai dengan kemampuannya. Kita gunakan untuk membantu kaum muslimin. Yang kedua, keran sedekah. Kalau sedekah, kita kasih kelonggaran, mau nyumbang berapapun silahkan. Kemudian ada satu lagi, yang ini menarik ya, yang disebut dengan wakaf tunai. Wakaf tunai. Kok bisa Pak wakaf tunai? Ini sebagai perbandingan ada di Kuwait. Di Kuwait itu ada satu lembaga namanya Babu Rizki Jamil, pintu rizki jamil.
Lembaga Pintu Rizki Jamil ini menampung wakaf tunai dari agnia Kuwait, orang-orang kaya di Kuwait menaruh dananya di sini sebagai wakaf. Terus gimana? Duit kan habis pakai. Betul, duit itu habis pakai. Habis pakai fisiknya, tapi nominalnya bisa dipertahankan. Selanjutnya bagaimana? Setelah uang wakaf itu terkumpul, nominal ini utuh. Nominal ini utuh. Misalnya terkumpul 100 juta. Mereka bisa manfaatkan untuk mendanai atau ngasih modal kepada para pengusaha-pengusaha yang masih startup, yang masih awal-awal, atau para pengusaha yang kekurangan dana, yang dia kesulitan untuk mendapatkan modal, dia danai. Akhirnya usaha mereka semakin berkembang dan mereka tetap nyicil ke sini. Sehingga nominal ini tidak kurang, utuh, cuma diputar dulu. Nah, dengan cara seperti ini, dana yang kita wakafkan tidak habis, tapi bisa bermanfaat bagi umat. Sehingga tidak harus ketika kita wakaf dalam bentuk Al-Quran atau dalam bentuk yang lain. Betul, itu termasuk di antara wakaf yang memberikan pahala jariyah. Tapi insya Allah ini juga termasuk wakaf yang bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, ini ikatan ini bisa kita bentuk ketika kita punya komunitas. Karena faktor terbesarnya di mana, Pak? Faktor terbesarnya apa? Kepercayaan. Faktor terbesarnya adalah kepercayaan. Sayangnya kaum muslimin ketika berinteraksi dengan muslim yang lain, suudzonnya masih terlalu besar. Apalagi kalau sudah ngaji, Pak. Pakai jurus afwan akhi. Kalau sudah keluar afwan akhi, 1 poin suudzon muncul. Besok suudzon lagi. Akhirnya gimana kita bisa membangun kepercayaan sesama muslim? Kalau mau mengawali interaksi saja, suudzonnya sudah berada di depan kita, bukan di jantungnya lagi, di depannya. Sehingga waktu bertransaksi, suudzonnya yang menghadap. Kalaupun bisa jadi suaminya sudah ridho, yang suudzon istrinya. Wah, nanti duit bapak akan dipakai itu, terus nanti kalau nggak balik gimana? Direm sama suudzon di belakang. Dia mau maju membantu, tapi ada yang menahan di belakang karena suudzonnya. Kalau muslim dengan muslim saling suudzon seperti ini, sehingga ketika mereka mau saling bantu, saling tertahan. Terus kapan kita bisa punya misi mengembangkan potensi bersama? Padahal kita punya kekuatan yang luar biasa. Mereka yang sadar akan bahaya riba, yang mulai berperang dengan riba, itu kan jumlahnya luar biasa banyaknya. Cuma potensinya tidak dikembangkan. Sementara mereka yang kekurangan dana, apalagi seperti kasus yang tadi kita baca, yang mau melunasi utang tapi nggak punya apa-apa, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanya tinggal menunggu kapan rumahnya dilelang bank. Ini kan posisi orang yang membutuhkan, yang sebenarnya ada banyak potensi yang bisa membantunya, cuma tidak bisa dikoordinir. Barangkali nanti bisa ditiru di Lombok ya, iuran Lombok begitu. Dan nanti bisa kita manfaatkan dana itu untuk menolong kaum muslim yang lain. Manfaatkan komunitas. Karena salah satu di antara cara untuk bisa mengikat kepercayaan adalah komunitas. Kita sama-sama ngaji, punya guru yang sama, punya komunitas yang sama, kegiatan yang sama. Masa tidak saling percaya? Ya, kalaupun ada kerusakan moral di sebagian pihak dan seterusnya, ya tinggal nanti kita bangun bagaimana agar ini bisa tertolong dengan baik. Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang sedang berbuat zalim atau yang sedang terzalimi. Dan banyak orang yang terzalimi karena riba. Nah, kemudian bagi pribadi yang berutang, pada saat Anda punya utang, langkah yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama, silahkan cari donasi. Barangkali ada orang yang bisa memberikan pinjaman lunak tanpa bunga untuk menutupi utang itu, agar argo riba tidak semakin meningkat. Yang kedua, buat penawaran ke bank, saya akan lunasi lebih cepat, tolong dihentikan. Biasanya bank bersedia. Nah, ketika bank bersedia, bunganya tidak akan dinaikkan, tetap segitu, tidak akan ditambah. Dianggap Anda sudah tutup buku, tapi ditunggu sampai Anda lunas.
Bank punya kebijakan seperti ini, namanya kebijakan cut loss. Pokoknya diputus, nasabah NPL ini buang saja, karena ganggu. Bagi bank ketika ada nasabah yang dia masuk dalam kolektor, orang-orang yang susah untuk ditagih, ganggu nggak bagi bank? Ganggu. Karena bank ini nanti prestasinya terancam ketika diaudit oleh atasannya. Loh, kok banyak orang yang utang nggak bayar di bank kamu? Itu bisa menurunkan prestasi manajernya, prestasi bawah-bawahannya dan seterusnya. Makanya bagi bank ada orang yang utang nggak bayar itu bikin pusing, Pak. Kemudian yang ketiga, Anda jual aset yang tidak produktif. Anda bisa pilih mana aset produktif, mana aset yang tidak produktif. Aset yang tidak produktif tolong jangan dipegangi. Sudah punya utang, asetnya banyak, tidak produktif, dibiarkan, utangnya numpuk. Sayang. Silakan jual aset-aset yang tidak produktif. Barangkali punya tanah nganggur, tidak produktif, aset yang tidak produktif jual. Dipakai untuk menutupi utang. Kalaupun masih ada yang kurang, semoga dengan komunitas tadi kita bisa membantu kaum muslimin, menolong kaum muslimin yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Dan ngutangi kaum muslimin itu nilainya apa? Sedekah. Ngutangi kaum muslimin nilainya sedekah.